Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Anak-anak SD Islam Cendekia Muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali di pelajaran Sirah Nabawiyah. Pada hari ini Bapak akan berkisah tentang kelahiran dan masa kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik yang menjadi contoh kehidupan kita di dunia ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dilahirkan pada tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi di Mekah pada hari Senin. Kalau tanggal hijriahnya tanggal 9 Rabiul Awal tahun Gajah. Ada juga yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Kalian bisa lihat di nasab di sini atau keturunan lihat dari Nabi Ibrahim turun ke bawah ke Nabi Ismail, nanti terus sampai ke Abdul Muthalib, sampai ke Abdullah dan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad adalah keturunan dari Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir yang berbahagia bukan hanya keluarganya saja tetapi alam semesta juga berbahagia angin, udara, alam semesta menyambut kehadiran manusia yang paling baik ini. Kemudian juga kakeknya juga sangat berbahagia atas kelahiran cucunya. Makanya kemudian kakeknya itu segera membawa bayi Muhammad ke Ka'bah. Kemudian kakeknya berdoa dan bersyukur kepada Allah atas kelahiran bayi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib bayi Muhammad diberilah nama Muhammad, yang artinya orang yang terpuji di langit pada sisi Allah dan terpuji di bumi pada sisi makhluknya. Jadi dari segi nama, Nabi Muhammad artinya adalah orang yang terpuji. Kemudian kelahiran Rasulullah juga itu membawa cahaya. Karena sebelum Rasulullah lahir, dunia dalam kondisi jahiliyah. Kondisi kebodohan di mana manusia tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal penciptanya. Maka kemudian ketika Rasul lahir, maka beliau memberikan cahaya kepada dunia dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dunia menjadi terang benderang yang tersinari oleh petunjuk yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika lahir ibundanya yaitu Aminah, beliau melihat ada cahaya keluar dari tubuhnya yang menerangi istana-istana di Syam. Syam waktu itu di zaman Nabi Muhammad adalah kota yang sudah maju tetapi kelakuannya masyarakatnya jahiliyah, tidak mengenal Tuhannya, kemudian kezoliman, kejahatan dan sebagainya itu ada di negeri Syam. Maka ketika Rasul lahir ibunya melihat keluar dari cahayanya yang nantinya akan menerangi dengan cahaya Allah, petunjuk Allah di negara-negara Syam dan juga nanti akan sampai ke berbagai penjuru dunia cahaya Allah Subhanahu wa taala petunjuk Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau disusui dan diasuh di sebuah perkampungan yang sangat segar, yang udaranya sangat luar biasa bagi pertumbuhan bayi, yaitu di sebuah perkampungan Bani Sa'ad yang letaknya di kota Thaif kalau hari ini Nah, kota Thaif itu kalau di Bandung seperti kota Lembang udaranya dingin, segar berbukit-bukit Dan di tempat seperti inilah Nabi Muhammad tumbuh dan besar sampai nanti menjelang
usia 5 tahun. Nah, di Bani Sa'ad ini Rasulullah beliau ya tumbuh ya, menggerakkan otot-ototnya, kemudian menghirup udara yang sangat segar, dan juga yang penting yang harus kalian tiru yaitu bahwa Nabi Muhammad di Bani Sa'ad ini belajar bahasa yang fasih, sehingga nanti ketika Rasulullah remaja, dewasa, tuanya, bahasanya itu sangat sopan ya, akhlaknya sangat bagus ya, kalau berbicara menyenangkan orang lain. Nah, ini adalah dipelajari ya bahasa yang fasih ini oleh Nabi Muhammad ketika waktu kecil, yaitu di Bani Sa'ad. Kemudian selanjutnya mana ya teksnya, bentar ya. Nah ya, jadi Rasulullah tumbuh dengan sehat luar biasa ya, pertumbuhannya cepat di sebuah tempat yang namanya Bani Sa'ad. Nah, kemudian ya Rasulullah juga ini ya memberikan keberkahan ya. Keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan ya. Jadi ketika diasuh oleh Halimah ya, keberkahannya yang diberikan kepada keluarga Halimah banyak ya. Di antaranya air susu Halimah yang banyak ya, sehingga selain menyusui anaknya sendiri kan tadi ya, menyusui bayi Muhammad juga. Kemudian juga keberkahan lain ya pada kambing-kambing milik Halimah ya, kemudian pada tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman yang ada di sekitar Halimah ya tumbuh, kemudian bisa dimakan oleh kambing-kambingnya, sehingga kambing-kambing milik Halimah ini gemuk-gemuk dan susunya banyak ya, sehingga Halimah hidup berkecukupan ya ketika mengasuh bayi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi anak-anak kita lihat ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, nah ini ya hasil dari didikan ketika berada di kampung Bani Sa'ad ya, Rasulullah tumbuh dengan sehat ya, kemudian badannya kuat, dan juga beliau adalah pribadi ya yang menyenangkan ya, beliau adalah anak yang menyenangkan siapa saja ya, siapa saja yang dekat dengan Nabi Muhammad ya maka akan memperoleh keberkahan ya. Dan Nabi Muhammad juga ketika kecil beliau adalah anak yang sangat mandiri, anak yang sangat menyenangkan ya, sehingga siapapun yang dekat dengan Nabi Muhammad akan bahagia ya. Nabi Muhammad kalau bangun tidur pagi-pagi ketika kecil, maka beliau ketika akan bertemu dengan orang lain ya, sebelum bertemu dengan orang lain maka beliau sudah dalam kondisi bersih, kondisi rapi, wangi ya, sehingga orang lain ketika melihat Nabi Muhammad ya itu akan senang, akan bahagia ya. Demikian kisah kelahiran dan masa kecil Nabi Muhammad yang penuh keberkahan dan tumbuh dengan sehat dan kuat di sebuah tempat yang namanya Bani Sa'ad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.